Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya akan memberikan tutorial mengenai headlamp atau lampu depan. Ini lampu depan itu adalah sangat penting sekali ya untuk malam hari, untuk penerangan, karena sangat berfungsi sekali untuk keselamatan pada siang hari juga. Oleh karena itu, yang namanya reflektor harus perhatikan kondisi daripada reflektor. Ini akan memberikan suatu gambaran mengapa kok reflektor seperti ini sampai meleleh seperti ini. Ini adalah karena reflektor ini sangatlah diperlukan, karena setiap hari, setiap siang atau malam, ini lampu ini selalu nyala. Sesuai misalkan tidak nyala ataupun ini rusak, ini sangat berpengaruh sekali terhadap penerangan jalan saat dikendarai. Selain itu, untuk penerangan dan keselamatan pada malam hari, headlamp motor saat ini juga berfungsi untuk keselamatan pada siang hari juga, karena harus selalu perhatikan kondisi daripada reflektor seperti ini. Ini adanya karena peraturan ya. Ini satu ada peraturan sekarang bahwa untuk keselamatan si pengendara agar mudah diidentifikasikan keberadaannya ketika di jalan raya. Apabila melanggar peraturan tersebut akan dikenakan hukuman sebagai yang telah diatur oleh undang-undang lalu lintas. Saya tidak akan menyebutkan undang-undangnya karena saya bukan ahli daripada undang-undangnya. Dan adanya peraturan tersebut, maka lampu harus selalu menyala saat dikendarai. Hal ini tentunya dapat menyebabkan reflektor meleleh akibat panas yang dihasilkan oleh cahaya lampu. Sedangkan faktor yang menyebabkan reflektor ini meleleh terutama pada motor-motor yang masih menggunakan lampu bohlam sebagai penerangan utama. Hal tersebut cahaya yang dihasilkan filamen pada lampu bohlam motor saat dialiri listrik sangat panas, berkisar sekitar 2800 derajat Kelvin sampai dengan 3700 derajat Kelvin. Untuk menjaga reflektor motor supaya awet dan tidak meleleh, simak tulisannya di sini ya. Karena ini saya akan memberikan suatu gambaran penyebab daripada lelehnya ini. Penyebabnya leleh daripada reflektor pertama adalah karena penggunaan lampu dengan daya yang lebih tinggi sehingga tidak sesuai dengan standar pabrikan motor, menjadi penyebab yang paling umum terjadi. Misalkan jika kamu melakukan penggantian motor, usahakan penggantinya dengan daya yang sesuai dengan spesifikasi motor yang Anda pakai gitu. Jadi sesuaikan dengan apa yang standar pabrik itu. Apabila tidak tahu ukuran pasti pada lampu motor, kamu dapat mengeceknya melalui reflektor. Umumnya reflektor menyertakan kapasitas daya lampu yang dianjurkan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ini di sini ada tulisan di sini nih. Nah, di tulisan. Nah, ini tulisannya di sini ya. Ini di tulisannya seperti ini. Nah, itu berapa itu? Saya enggak. Ini 12 volt. 12 volt 30 berapa ini? 35 watt. Nah, 12 volt 35 watt di sini. Ini jadi misalkan tidak tahu aturan, misalnya bingung cara melihatnya, nih di sini ada sejenis tulisan di sini ya. Ini ada 12 volt, ini 12 volt 32 volt 32 watt di sini. Ini di sini harus disesuaikan dengan kekuatan daripada baterai atau kekuatan daripada reflektor ini. Misalkan reflektor ini tidak orisinil, ini mudah sekali leleh di sini. Soalnya panasnya tidak terkontrol. Ini sudah selesai di sini ya.
Ini di sini juga harus dilihat daripada misalkan tidak tahu, ini dilihat dari tulisannya di sini. Ini di tulisannya ada di sini. Nah, itu 12 volt 32 derajat apa berapa 35 watt kalau tidak salah itu. Jadi yang itu adalah dengan daya sesuai spesifikasi kamu. Apabila kamu tidak tahu kurangnya pasti ya lihat saja di sini. Di bagian di sini ada tulisannya di sini nih ya. Terus yang kedua itu jangan membuat memodifikasi pada lampu. Penyebabnya adalah meleleh. Yang kedua ini mirip seperti pada nomor 1 itu contohnya. Hanya saja pada yang kedua ini faktor kesengajaan, ini adalah faktor yang dibuat oleh manusia sendiri. Mengganti motor dengan daya yang lebih tinggi dengan tujuan lampu menjadi lebih terang merupakan hal yang salah kaprah. Terlebih jika kelistrikan pada motor itu masih menggunakan sistem half-life, bukan lampu motor menjadi terang, tapi malah justru akan redup dan parahnya akan mengakibatkan reflektor yang meleleh. Sedangkan penggantian lampu motor dengan daya yang lebih tinggi pada kelistrikan motor full wave juga tidak dianjurkan juga. Ini ya soalnya kalau melebihi dari daya, melebihi dari kapasitas itu semuanya tidak baik. Ini kalau misalkan menggunakan sistem full wave yang dayanya lebih tinggi itu akan menguras daripada akinya cepat drop sehingga menyebabkan reflektor yang meleleh. Sedangkan yang ketiga adalah pemasangan lampu yang kurang presisi yang menyebabkan reflektor meleleh. Misalkan ini harusnya memasang lampu ini harus sesuai dengan aturan. Di sini ada copnya di sini ya. Ini ada cop di sini. Ini harus presisi, tidak boleh goyang ataupun menceng, miring atau bagaimana seterusnya. Soalnya kalau saat melakukan penggantian masa benar presisi serta jangan cek kondisi fitting lampunya. Fitting lampu itu cop fittingnya itu harus pas di pada dudukannya. Ini bertujuan agar konektor lampu itu tidak menimbulkan panas yang menyebabkan reflektor meleleh. Jika kondisi fitting lampu sudah rusak, ada baiknya ganti dengan yang baru dan pastikan yang orisinil. Karena bisa yang bukan orisinil itu kadang lampunya, kabelnya itu kecil-kecil sekali, kecil-kecil mudah meleleh. Jadi situ harusnya lebih besar, jadi mudah sekali meleleh di sini. Sedangkan yang keempat adalah menggunakan reflektor yang original, harus menggunakan reflektor yang original. Ini juga original pun kalau pemasangannya salah, penggantian lampu juga dilakukan tidak sesuai dengan standar pabrik juga akan meleleh. Ini misalkan menggunakan yang original mengalami kecelakaan dan menyebabkan reflektor pecah, gantilah dengan yang original. Harga reflektor original setiap motor memang beda-beda di sini. Jika terpaksa hanya mampu membeli reflektor KB, usahakan mempunyai tip pada nomor 1, 2, dan 3 untuk menghindari dari reflektor yang meleleh itu. Itulah beberapa penyebab melelehnya reflektor pada motor yang paling umum terjadi. Selalu perhatikan setiap komponen kendaraan demi keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Jadi sangatlah berguna yang namanya reflektor ini. Misalkan ini terjadi suatu misalkan ini terjadi kerusakan, ini sangatlah bahaya. Misalkan pada malam hari kok tiba-tiba mati lampunya, kok tiba-tiba jalannya lampu itu pancarannya kok kadang miring ke atas atau ke bawah, itu coba cek dulu di area reflektor